Halo semuanya, balik lagi bareng Noba di sini. Kali ini Noba akan melanjutkan part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. 大漠才能磨灰，焚心烧杯。少年泪，清风醉，似流水。 Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Shin kembali ke Soyan. Soyan duduk bersila di bawah banyak sinar cahaya dan dia melirik dokter peri kecil di depannya. Tidak ada lagi sedikit pun uap racun yang dipancarkan dari permukaan tubuhnya. Kulitnya yang semula putih pucat karena tubuh racun yang menyedihkan sekali lagi memancarkan warna merah yang sehat. Soyan mengeluarkan jubah besar dari cincin penyimpanannya dan dengan lembut menutupi tubuh telanjang dokter peri kecil. Meskipun tidak ada yang tersisa untuk dilakukan Soyan di tempat ini, secara alami tidak mungkin baginya untuk pergi sekarang. Soyan duduk di tanah, dia mengulurkan kedua tangannya dengan sikap bosan dan dengan malas meregangkan pinggangnya. Dia mengalihkan pandangannya dan tiba-tiba menghentikannya di lubang tak berdasar di dalam altar. Dia ragu-ragu sejenak sebelum melihatnya karena penasaran. Dia melihat lubang tanah yang gelap tak berdasar. Setelah merenung sejenak, tangan Soyan menggunakan kekuatan hisap dan sejumlah besar energi afinitas api ditarik ke atas. Namun yang disebut inti bibit api tidak muncul. Kekuatan hisap gila semacam ini berlanjut selama lebih dari 10 menit. Tepat ketika Soyan merasa agak sia-sia, api berwarna putih yang sangat kecil keluar dari lubang tanah dengan sangat cepat. "Apakah itu adalah api matahari?" ucap Soyan. Soyan dengan lembut mengulurkan tangannya dan menerima api berwarna putih ini. Energi api di dalamnya sangat tenang dan tidak memiliki kekerasan api lainnya. Namun dengan penglihatan Soyan dia bisa mengatakan bahwa api matahari ini jauh lebih kuat daripada beberapa api binatang biasa. "Saya ingin tahu apakah api matahari ini bisa memelihara keterampilan penciptaan api saya," ucap dalam hati Soyan. Jika api matahari ini juga dapat diubah menjadi makanan untuk api transformasi kehidupan seperti api binatang lainnya, dia akan mendapatkan sesuatu tanpa bayaran. Soyan tidak ragu sedikit pun saat pikirannya itu melintas di hatinya. Dia mengepalkan tangannya dan menyerap api matahari ke dalam tubuhnya. Setelah itu Glazed Lotus Heart Flame melonjak keluar dan dengan mudah menyempurnakannya. Setelah itu nyala api matahari bergabung dengan api transformasi kehidupan kecil di tubuhnya. Ini memang efektif. Ketika api matahari bergabung dengan benih api, Soyan bisa dengan jelas merasakan benih api berkembang secara baik. Tiba-tiba gumpalan benih api berwarna darah muncul dari lubang tanah. Akhirnya Soyan menutup matanya dan menggunakan metode kekuatan spiritual untuk sekali lagi melacak lubang tanah yang jauh di bawah. Kekuatan spiritual Soyan segera merasakan panas yang luar biasa setelah memasuki lubang di tanah. Meskipun kekuatan spiritualnya dilindungi oleh api surgawi, dia masih merasakan sedikit pusing. Ada racun api yang begitu padat di bagian dalam lubang ini. Apalagi racun api semacam ini bahkan mampu mengikis roh seseorang. Tepat ketika Soyan ragu dan akan menarik kekuatan spiritualnya, cahaya merah tiba-tiba berkedip di bagian terdalam dari lubang hitam gelap. Sungguh energi afinitas api yang mengejutkan. Tidak heran lubang tanah ini tidak lagi menghasilkan inti bibit api. Inilah penyebabnya, ucap dalam hati Soyan. Soyan merenung sejenak sebelum akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkannya. Tepat ketika dia hendak berbalik dan pergi, dia tiba-tiba melirik cahaya berwarna merah yang berkedap-kedip di dalam cairan berwarna merah. Tatapan spiritual Soyan terkejut saat dia melihat manik berwarna merah darah. Sesaat kemudian dia akhirnya menarik nafas dalam-dalam. "Inti manik," ucap terkejut Soyan. Inti manik itu adalah semacam manik energi yang terbentuk dari energi esensi yang ditemukan jauh di bawah tanah setelah bertahun-tahun. Manik-manik semacam ini mengandung energi yang sangat besar dan kuat di dalamnya. Dikabarkan bahwa beberapa pil obat tingkat 8 atau bahkan tingkat 9 akan menggunakan inti manik api yang legendaris ini. Kegunaan inti manik merupakan bahan utama dalam menyempurnakan manik inti petir.
Manik petir inti bukanlah pil obat. Sebaliknya benda ini tidak dapat dikonsumsi oleh seseorang. Jika seseorang terkena serangan manik inti yang udah disempurnakan, bahkan seorang elit Daozun akan menderita luka serius bahkan jika mereka tidak mati. Jika saya bisa mendapatkannya, itu akan menjadi semacam serangan mematikan saya, ucap Soyan. Dia merenung sejenak sebelum akhirnya dia tidak bisa menahan godaan di dalam hatinya. Soyan berhenti ragu-ragu saat pikiran ini melintas di hatinya. Kekuatan spiritual menerkam manik inti api tersebut. Setelah melakukan ini, Soyan kembali menutup lubang tanah dengan tablet batu hitam. Soyan bermain dengan manik merah menyala di tangannya. Dia tanpa sadar merasa tidak mau meletakkannya karena dia terlalu menyukainya. Hadiah kali ini memang luar biasa. Aku benar-benar menemukan harta karun kali ini, ucap Soyan. Dia melirik dokter peri kecil yang tubuh indahnya masih duduk tanpa gerak sedikit pun. Setelah melihat bahwa dia baik-baik saja, seluruh pikiran Soyan terfokus pada menyerap api matahari selama hari-hari berikutnya. 3 hari berlalu dalam sekejap selama pelatihan ini. Pada saat ini terjadi gempar hebat di kota Ye. Tak terhitung banyak orang di dalam kota Ye tercengang saat mereka melihat sosok manusia yang menutupi area di luar kota. Aura yang luar biasa yang mengejutkan terus-menerus keluar dari tubuh orang-orang ini. Akhirnya mereka mempengaruhi lingkungan kota Ye. Suhu yang turun di dalam kota dan kepingan salju yang berhamburan secara mengejutkan merupakan hasil dari aura dingin yang agung ini. Ini semua orang dari lembah sungai es. Mengapa mereka datang ke kota Ye? Formasi mereka ini bukankah sangat mematikan? Jangan bilang mereka mengejar klan Ye. Ucap percakapan pribadi. Omong kosong. Status lembah sungai es jauh lebih besar daripada klan Ye atau bahkan kelima klan besar. Untuk apa mereka menginginkan klan Ye? Ucap perkataan pribadi. Kalau begitu, apakah menurutmu mereka memanggil kekuatan sebesar itu hanya untuk bermain ke kota Ye? Ucap percakapan pribadi. Kota Ye menjadi gempar besar. Mereka tidak mengerti orang seperti apa yang bisa membuat salah satu dari 3 lembah besar sedemikian rupa. Pemimpin dari beberapa sosok kulit putih ini secara mengejutkan adalah Setian, yang telah melarikan diri dari tangan Tian Huozunze saat itu. Pemimpin dari beberapa sosok kulit putih ini secara mengejutkan adalah Tianse, yang telah melarikan diri dari tangan Tian Huozunze saat itu. Beberapa tetua lembah sungai es yang kuat ada di sampingnya. Selain itu, bahkan Tianse merasa tunduk hormat saat berhadapan dengannya. Menyusul kemunculan kelompok Tianse, kegemparan lain muncul di dalam kota Ye. Banyak seruan bergema di tempat itu. Itu Tianse dari lembah sungai es. Tidak disangka bahkan dia datang kali ini, ucap percakapan pribadi. Kamu benar-benar buta. Yang Anda lihat hanyalah Tianse, tetapi Anda gagal mengenali makhluk hebat di sampingnya, ucap percakapan pribadi. Itu adalah penatua pertama lembah sungai es, Tian Xuangzi. Ini, lembah sungai es bahkan telah mengerahkannya. Dikabarkan bahwa Tian Xuangzi ini maju ke kelas Daozun 10 tahun yang lalu. Ucap percakapan pribadi. Lembah sungai es benar-benar memasang harga tinggi untuk menangkap wanita racun yang menyedihkan ini. Ucap percakapan pribadi. Sementara kota itu gempar, interior klannya juga sangat gelisah. Semua anggota klannya sedang melihat barisan di langit dengan ekspresi terkejut. Terutama Yezong dan beberapa sesepuh, wajah mereka putih pucat. Nona racun yang menyedihkan. Sejak kapan klannya kita menyembunyikan wanita racun yang menyedihkan? Ucap seorang penatua membuka mulutnya dan bertanya dengan panik. Apakah itu sebenarnya terkait dengan kelompok Soyan? Mungkinkah wanita racun yang menyedihkan ada di antara mereka? Ucap tetua kedua klan Ye. Untuk apa panik? Bukankah kami tidak meminta Anda untuk bertarung sampai mati bersama mereka? Ucap Tian Zunze. Yezong dan yang lainnya tidak berani meremehkan Tian Huozunze. Mereka tidak mampu menyinggung lembah sungai es, tetapi mereka juga tidak bisa menyinggung orang di depan mereka. Pada saat ini mereka hanya bisa mengungkapkan ekspresi pahit. Terjebak di antara 2 makhluk besar adalah nasib yang paling menyedihkan. Tian Huozunze meletakkan tangannya di belakangnya. Matanya sedikit menyipit saat dia melihat ke langit di kejauhan.
Pandangannya seolah menembus udara saat berhenti pada pria tua berpakaian katun putih di samping Tianse. Douzun ya? Mereka masih menemukan tempat ini, ucap dalam hati Tian Zunze. Sesaat kemudian Tian Zunze mendatangi Shoyan yang muncul di sampingnya. Dia berkata, "Mereka memang pandai menemukan kita di sini. Bagaimana kabar dokter peri kecil?" tanya Tian Zunze. "Segera selesai, namun dia tidak bisa bertarung sekarang," ucap Shoyan. "Kali ini lembah sungai es telah mengirim beberapa orang yang benar-benar merepotkan. Aku kemungkinan besar akan tertunda oleh barisan itu," ucap Tian Zunze. Shoyan menoleh dan menghadapi wajah putih Yezong dan yang lainnya. Dia mengungkapkan sedikit senyum saat berkata, "Penatua Yezong, yakinlah hal ini adalah sesuatu yang disebabkan oleh kelompok saya. Klan Yemu tidak akan terlibat di dalamnya," ucap Shoyan. Shoyan mengalihkan pandangannya ke Tian Huozunze. Dia bertanya, "Tuan tua, apakah Anda berani bertemu lembah sungai es ini dengan saya?" ucap Shoyan. "Aku yang dulu bahkan pernah melihat Douseng saat itu, apalagi barisan seperti ini," ucap Tian Zunze. Shoyan tertawa. Dia mengangkat kepalanya dan melihat banyak sosok putih di langit. Dia tidak pernah takut melawan siapapun sejak dia tiba di dataran tengah. Hari ini dia akan membiarkan lembah sungai es ini tahu bahwa mereka perlu menyiapkan satu set gigi yang bagus jika mereka ingin menggiling tulang kerasnya. Kebanggaan Shoyan melonjak ke langit saat kakinya melangkah di udara kosong dan melesat ke langit. Setelah itu dia berhenti tidak jauh di depan kelompok Tianse di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Tian Huozunze mengikuti dari belakang. "Iblis Tianse, kamu melarikan diri dengan cukup cepat terakhir kali. Tidak terduga bahwa kamu telah memanggil begitu banyak bala bantuan," ucap Shoyan. Ekspresi Tianse tanpa sadar menjadi jauh lebih gelap ketika dia mendengar ejekan Shoyan. Dia berkata dengan suara marah, "Kamu bisa mendapatkan keuntungan dari kata-kata itu. Begitu kamu mendarat di tangan saya yang lama akan membuat Anda bahkan tidak bisa membuka mulut Anda," ucap Tianse. Seseorang yang hanya berhasil bertahan satu kali pertukaran berani mengucapkan kata-kata arogan seperti itu, ucap Tian Zunze. Melihat Tian Huozunze membuka mulutnya, sebuah teror juga melintas di mata Tianse. Jelas dia masih memiliki ingatan yang mendalam tentang pertempuran berbahaya terakhir kali. "Hahaha, teman ini seharusnya menjadi orang yang mengalahkan Tianse kan? Bolehkah aku menanyakan namamu?" ucap Tian Xuangzi. "Tian Ho," ucap Tian Huozunze. "Jadi itu sebenarnya Tian Huozunze. Saya yang lama adalah penatua pertama lembah sungai es, Tian Xuangzi. Teman ini, masalah hari ini adalah dendam antara lembah sungai esku dan dona racun yang menyedihkan. Apakah Anda setuju jika saya yang lama meminta Anda untuk tidak campur tangan?" ucap Tian Xuangzi. Tian Huozunze tertawa, tapi dia tidak menjawab. Yang dia lakukan hanyalah menggelengkan kepalanya. "Kalau begitu aku yang lama hanya bisa menghentikanmu," ucap Tian Xuangzi. "Hahaha, lalu mengapa kamu masih perlu menahan diri?" ucap Tian Zunze. "Di mana nona racun yang menyedihkan? Mungkinkah dia bersembunyi lagi? Hari ini lembah sungai es saya telah membentuk formasi penguncian kota di sekitar kota Ye. Tak satu pun dari kalian bisa melarikan diri," teriak Tianse. "Tianse, untuk apa Anda berteriak? Bukankah mereka meminta tidak perlu menunda lagi? Serahkan orang tua ini padaku. Mudah-mudahan Anda tidak akan membuat hal-hal kesalahan lagi. Jika tidak, kepala lembah tidak akan melepaskanmu dengan mudah," ucap Tian Xuangzi. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Tian Xuangzi muncul 10 meter dari Tian Huozunze. Matanya terkunci pada Tian Huozunze. Dia bahkan tidak melirik Shoyan. Tianse mengangguk, tatapannya gelap dan kejam saat beralih ke Shoyan. Dia tertawa dengan cara yang biadab saat berkata, "Aku ingin melihat siapa yang bisa menyelamatkanmu kali ini," ucap Tianse. Saat Tianse hendak menyerang, kabut hitam pekat tiba-tiba datang dari kejauhan. Setelah itu muncul di langit. Tawa aneh bergema saat dia berkata, "Penatua Tianse, orang ini adalah target dari Hall of Soul. Bolehkah saya tahu apakah Anda bisa menyerahkannya kepada saya?" ucap Lindung Wu. Ekspresi tenang Shoyan langsung berubah berbahaya saat kabut hitam ini muncul.
Matanya menunjukkan ekspresi ganas saat dia melihat kabut hitam di kejauhan. Apalagi saat ini dia melihat orang dari Hall of Soul itu adalah pelindung Wu. Sungguh tak terduga, hanya beberapa tahun sejak terakhir kali kita bertemu, tetapi Anda telah maju ke kelas Douzong. Mata orang tua ini benar-benar memilih murid yang bagus. Namun terlepas dari seberapa bagus penglihatannya, dia tetap ditangkap oleh pelindung ini. Hahaha, ucap pelindung Wu. Setelah merasakan niat membunuh liar yang keluar dari tubuh Soyan, mata seluruh kota terkejut saat mereka menatapnya. Tianse juga sedikit terkejut. Segera dia memikirkan perubahan itu. Tampaknya bocah ini memiliki dendam dengan Hall of Soul sejak lama, ucap dalam hati Tianse. Hahaha, bukan niat membunuh yang buruk. Itu jauh lebih kuat darimu saat itu, yang hanya tahu bagaimana meminjam kekuatan orang lain dan karena itu bertindak hebat, ucap pelindung Wu. Mata merah darah Soyan menatap tajam pada pelindung Wu. Lama kemudian sebelum dia menghirup udara dalam-dalam, tangannya gemetar saat dia menekan amarah yang meledak-ledak di dalam hatinya. Suaranya juga menjadi sedikit serak saat dia berkata, "Kamu pantas mati," ucap Soyan. "Apakah aku yang lama pantas mati tidak terserah padamu sebagai generasi muda? Aku yang lama bahkan mampu menangkap Yao Chen. Apalagi kamu murid yang tidak berguna ini," ucap pelindung Wu. Soyan melambaikan tangannya dan boneka setan bumi yang memancarkan cahaya perak muncul. "Ini sebenarnya boneka." "Hahaha, tidak berbeda. Bahkan setelah bertahun-tahun Anda masih hanya bisa mengandalkan kekuatan luar," ucap pelindung Wu. "Hahaha, pelindung Wu, boneka ini bisa menandingi bintang 8 Douzong. Namun Anda bisa yakin bahwa Anda bisa menyerahkan boneka ini kepada saya yang lama. Yang perlu kamu lakukan hanyalah menangkap bocah ini," ucap Tianse. "Kalau begitu aku akan merepotkan penatua Tianse. Tenanglah, begitu saya menangkap bocah ini, Anda bisa melampiaskan amarah Anda," ucap pelindung Wu. "Tenang, aku tidak membutuhkan boneka saya untuk berurusan denganmu," ucap Soyan. "Lidahmu setajam sebelumnya. Saya pastikan kamu akan bisa melihat Yao Chen lagi. Pada saat itu, pelindung ini akan memberitahu orang tua itu bahwa tidak seorang pun yang bisa melarikan diri dari pelindung ini," ucap pelindung Wu. "Aku memang akan melihat guru jika saatnya tiba. Namun untuk sekarang, hidupmu akan diambil olehku hari ini," teriak Soyan mengeluarkan penguasa berat. Pelindung Wu tertawa dengan sikap dingin di hadapan kata-kata Soyan. Kabut hitam melonjak dan rantai hitam pekat yang menempel di sekitarnya tiba-tiba bergetar. Itu segera berubah menjadi kilat saat melesat lurus ke arah Soyan. Tangan Soyan dengan erat mencengkram penguasa berat. Kakinya dengan lembut bergeser saat petir berwarna hitam menembus langit. Api hijau giok melilit penguasa berat dan di bawah suhu tinggi dari Glazed Lotus Heart Flame. Rantai hitam yang menabrak dengan cepat menghilang. Pelindung Wu sedikit terkejut ketika dia merasakan kekuatan besar yang ditransmisikan dari rantai. Segera dia tersenyum dingin dan membentuk 10 sosok bayangan. Setelah itu orang bisa mendengar gelombang demi gelombang suara mendesis dari angin yang deras. 10 rantai berwarna hitam keluar dari tubuhnya. Mereka dengan cepat membentuk tombak rantai hitam besar. "Pergi!" Teriakan lembut terdengar dan tombak rantai besar berwarna hitam bergegas keluar mendekati Soyan dalam sekejap. "Penguasa aliran tubuh 6 gabungan, 6 api gabungan," teriak Soyan. Bayangan penguasa muncul dan begitu juga rantai besar yang sangat cepat telah tiba. Akhirnya itu dengan kejam bertabrakan dengan penguasa Soyan. Hanya 2 bintang Douzong berani bertabrakan langsung dengan pelindung ini. "Kamu benar-benar mencari kematian," ucap pelindung Wu. Setelah suara pelindung Wu terdengar, 10 sosok hitam tiba-tiba bergegas seperti kilat berwarna hitam. Target mereka adalah titik fatal di sekitar tubuh Soyan. Soyan sedikit terkejut setelah merasakan bahwa seluruh tubuhnya telah terkunci. Namun pengalaman pertempurannya yang hebat memungkinkannya untuk menghindari kepanikan. Penguasa berat di tangannya menari dan banyak bayangan penguasa muncul dan berubah menjadi lapisan demi lapisan pertahanan. Dalam kendali Soyan, 10 sosok bersama rantai hitam diblokir oleh 10 penguasa besarnya. Namun hingga pada saat ini terlihat Soyan masih sepenuhnya terlihat dirugikan setiap beradu serangan.
Bocah ini bukan apa-apa setelah kehilangan bonekanya, ucap Tianse. Tianse bergantung di udara di samping. Dia melihat Soyan terus-menerus dikalahkan. Lapisan demi lapisan bayangan penguasa dengan cepat menghilang mengikuti serangan gila oleh rantai berwarna hitam. Dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, Soyan memang kesulitan melawan Dozong bintang 8. Untungnya kekuatan bertarungnya yang sebenarnya tidak sesuai dengan kekuatan di permukaannya. Rantai berwarna hitam mengikuti Soyan, namun dalam hal kecepatan jelas Soyan lebih cepat dari kecepatan bertarung pelindung Wu setelah menggunakan gerakan 3000 petir. Soyan, apakah ini kemampuan yang kamu andalkan untuk datang ke wilayah dataran tengah? Ini adalah lelucon jika Anda ingin menyelamatkan Yao Chen dengan kekuatan Anda ini, ucap hinaan pelindung Wu. Soyan melintas di langit dan sekali lagi muncul dengan senyuman dingin. Di saat yang sama dia melakukan segel yang terbentuk di kedua tangannya. Skyfire 3 perubahan misterius. Perubahan pertama, ucap Soyan. Di saat yang sama api hijau meletus dan kekuatan melonjak 3 bintang Dozong. Api tak terlihat Fallenhead meletus saat langkah kedua menggunakan perubahan kedua dari Skyfire 3 perubahan misterius. Dan kekuatannya melambung lagi menjadi bintang 6 Dozong. Soyan dengan senyum dingin sekali lagi menggunakan segel tangan dia berteriak. Skyfire 3 perubahan misterius, perubahan ketiga, ucap teknik rahasia Soyan. Di saat segel dan teriakan itu selesai, api putih Bone Chilling Flame meletus dan melambung ke batas akhir di bintang 8 Dozong. Dalam waktu kurang dari 1 menit Soyan telah menyalip pelindung Wu dengan sempurna dan mengubah situasi. Setelah kembalinya nyala api, aura yang luar biasa kuat perlahan-lahan meletus dari tubuh Soyan, seolah-olah baru saja dibangunkan. Soyan berdiri di langit, wajahnya luar biasa merah cerah, bahkan matanya yang hitam pekat ditutupi oleh energi liar dan kekerasan. Jenis galak dan liar ini menyebabkan Soyan diam-diam terkejut. Dia tidak mengharapkan letusan 3 jenis api surgawi untuk menciptakan energi yang begitu dahsyat. Soyan perlahan mengepalkan tinjunya dengan susah payah. Seluruh tubuhnya menjadi sedikit kaku karena energi yang melonjak. Kekuatan semacam ini berlangsung selama beberapa menit sebelum Soyan secara bertahap menjadi terbiasa. Setelah tubuhnya berangsur-angsur beradaptasi dengan energi liar dan kekerasan semacam ini, bahkan Soyan tidak bisa menahan diri untuk menghirup udara sejuk dengan lembut. Jika tubuhnya belum disempurnakan oleh banyak harta alam, kemungkinan dia bisa melupakan menggunakannya untuk melawan lawan. Dia akan menderita serangan balik dan mati setelah baru saja menggunakan benda ini. Udara panas dimuntahkan dari mulut Soyan. Kemarahan di wajahnya berangsur-angsur memucat. Kekuatan fisik Soyan kemungkinan besar adalah sesuatu yang bahkan beberapa ahli di puncak kelas Dozong tidak bisa membandingkannya. Tidak heran Tang Zhen menginstruksikan saya untuk menghindari menggunakan 3 perubahan kecuali saya tidak punya pilihan. Kata-katanya memang penuh dengan kebenaran. Perasaan seperti ini setelah menahan rasa sakit memang sangat luar biasa, ucap Soyan. Soyan dengan lembut mengepalkan tangannya. Dia merasakan energi yang melonjak di dalam tubuhnya. Transformasi Soyan saat ini menarik perhatian Tian Huozunze dan Tian Xuangzi. Tian Huozunze mengangguk sambil tersenyum. Bahkan dia kesulitan mengetahui semua kartu truf yang dimiliki Soyan. Namun dia juga mengerti bahwa orang ini mungkin tampak muda. Tetapi siapapun yang benar-benar ingin membunuhnya kemungkinan besar akan mengalami kesulitan yang luar biasa. Mata Tian Xuangzi melirik sejenak sebelum sedikit mengerinyit. Namun dia tidak terlalu memperhatikan masalah ini. Terlepas dari seberapa kuat teknik rahasia yang digunakan, orang itu tidak akan terlalu menjadi ancaman di matanya selama orang itu tidak menerobos ke kelas Daozun. Satu-satunya orang yang dia pandang serius adalah Tian Huozunze di depannya. Adapun Soyan bahkan jika pelindung Wu tidak bisa menghadapinya, secara alami akan ada Tianse dan beberapa tetua lembah sungai es yang akan ikut campur. Soyan secara alami tidak menyadari pikiran di hati orang tua ini. Setelah secara bertahap beradaptasi dengan energi yang agung, liar, dan kejam di dalam tubuhnya, dia sekali lagi mengangkat penguasa Suan berat. Dia sedikit mengangkat kepalanya dan matanya mendarat di pelindung Wu. Soyan kemudian melirik Tianse di sampingnya, yang ekspresinya berubah suram. Semua ini karena transformasinya.
Soyan akhirnya membuka mulutnya dan berkata, "Orang tua, aku berkata bahwa aku akan mengambil kehidupan lamamu hari ini," ucap Soyan. Sungguh kata-kata arogan. Teknik rahasia ini mungkin secara gila meningkatkan kekuatan Anda, tetapi pada akhirnya ada batas waktu. Setelah batas waktu teknik rahasia berakhir, kamu hanya akan menjadi orang yang tidak berguna, ucap Pelindung Wu. Tidak perlu memberitahuku, karena sebelum itu terjadi, saya memiliki waktu cukup untuk membunuhmu, ucap Soyan. Pelindung ini tidak percaya bahwa Anda sebagai generasi muda dapat membalikan langit ketika bahkan Yao Chen tidak dapat lepas dari tangan saya, ucap Pelindung Wu. Pelindung Wu tiba-tiba mengganti segel yang dibentuk oleh tangannya. Orang bisa mendengar suara dentang saat banyak rantai hitam gelap melesat keluar dari kabut hitam. Melihat dari kejauhan, mereka tampak seperti jaring laba-laba yang sangat besar. Pelindung Wu terletak di tengah jaring laba-laba besar itu. Ratusan jiwa mengunci langit Piton, teriak Pelindung Wu. Setelah menelan bayangan hitam, rantai berwarna hitam menjadi lebih tidak biasa. Hanya dalam sekejap mereka berubah menjadi ular piton besar yang tampak hidup. Piton hitam terbentuk dari banyak rantai sepintas sepertinya memancarkan perasaan logam yang aneh. "Pergi!" teriak Pelindung Wu. Soyan tetap di langit. Matanya sedingin es saat dia melihat ular piton hitam besar yang tersentak dengan suara angin yang bertiup. Dia menghirup napas lembut sebelum tiba-tiba mengepalkan penguasa Suan berat di tangannya. Tubuhnya maju di depan banyak mata yang terkejut. Dia menggunakan momentum dahsyat yang ingin secara langsung bertabrakan menyerang ular piton hitam yang sangat besar itu. "Tsunami pemecah api!" teriak Soyan. Sebuah pedang penguasa raksasa besar bersinar berukuran 100 kaki diayunkan. Segera itu dengan kejam meretas piton hitam. Gelombang demi gelombang suara logam emas meletus. Percikan api melesat ke segala arah. Namun serangan ini hanya menyebabkan tubuh ular sanca hitam itu sedikit gemetar. "Penguasa aliran tubuh 6 sendi, 6 api gabungan," teriak kombinasi Soyan. Peretasan kali ini menyebabkan beberapa rantai berwarna hitam terbelah. Tubuh Soyan bergerak mendekati ular piton besar itu. Piton besar yang telah dipukul 2 kali dengan kejam oleh Soyan melepaskan serangan balik di bawah kendali Pelindung Wu. Api hijau giok melonjak keluar dari tubuhnya dan membentuk tirai api di dalamnya. Soyan dengan mudah memblokir serangan oleh piton hitam. Setelah itu tubuhnya bergerak dan dia muncul di depannya. Dia membalikkan tangannya dan penguasa besar ditarik ke dalam cincin penyimpanannya. Segel dibentuk dengan cara seperti kilat oleh tangannya saat cahaya kristal terang membentuk dengan cepat. Teknik segel membalik laut disertai dengan kekuatan yang mengejutkan dan agung saat itu dengan keras menghantam kepala ular sanca besar di depan banyak mata orang. Piton jiwa gelap yang Pelindung Wu telah menghabiskan banyak upaya untuk menciptakannya telah hancur di hadapan rangkaian teknik Dou yang ganas dari Soyan. Sambil melihat piton jiwa gelap yang telah dibunuh oleh Soyan, bahkan Pelindung Wu sendiri merasa tidak bisa percaya. Matanya terkejut ketika dia melihat sosok Angku di udara. Sosok Soyan di udara perlahan menghilang pada saat yang sama. Ruang di depan Pelindung Wu menjadi bergetar. Sosok Soyan muncul memasang senyum ganas. Tangan berisi teratai api yang indah dan cantik berputar dengan tenang. "Telapak tangan ini untuk guruku," ucap Soyan. Lotus api di tangannya ditembakkan dengan cara seperti kilat. Akhirnya itu ditekan dengan keras ke tubuh Pelindung Wu. Suara yang menggetarkan jiwa sekali lagi meledak. Situasi seperti ini sangat luar biasa bagi mata semua orang. Kesenjangan antara setiap bintang di kelas Douzong sangat lebar. Mencoba untuk melawan musuh melintasi bintang bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Kelompok Tianze dengan cepat menarik jarak jauh di hadapan gelombang api yang menyebar. Ekspresinya sedikit berubah saat dia melihat gelombang api yang menyebar. Kekuatan bertarung menakutkan yang tiba-tiba dilepaskan Soyan menyebabkan dia merasa agak takut. Tianze bertukar pandang dengan beberapa tetua lembah sungai es. Anggota klannya dalam manor klannya menyaksikan pertempuran yang sangat besar di langit. Mereka tanpa sadar menghirup udara dingin yang dalam, terutama Yezong. Matanya mengungkapkan ketidakkepercayaan. Dia tidak pernah menyangka pemuda ini yang tampak biasa di permukaan menjadi menakutkan begitu dia meletus.
Tidak heran Xinlan sangat yakin bahwa dia bisa menyelamatkan klan Ye kita. Orang ini memang luar biasa, ucap Yezong. Gelombang api yang menyebar di langit akhirnya menghilang di hadapan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Adegan di dalam juga secara bertahap terungkap. Hal pertama yang terlihat adalah pemuda dengan pakaian rapinya. Ledakan yang menggetarkan jiwa dari sebelumnya tidak menyebabkan dia cedera sedikit pun. Auranya masih kuat dan perkasa, menyebabkan seseorang merasa terkejut. Ada sosok hitam bergantung di udara di seberangnya. Jelas sosok itu adalah pelindung Wu yang telah menderita pukulan berat dari teratai api. Namun pada saat ini tubuh pelindung Wu yang agak ilusi terungkap di depan banyak mata yang tak terhitung jumlahnya. Memicu banyak seruan. Ini adalah tubuh spiritual. Aula jiwa ini memang aneh. Bahkan pelindung di aula adalah tubuh spiritual. Tidak heran mereka mengumpulkan jiwa-jiwa dari semua tempat. Mungkinkah karena ini? Ucap seruan. Mata pelindung Wu menjadi sedikit suram setelah mendengar banyak percakapan pribadi yang dikirimkan. Ledakan lotus api dari Soyan tadi telah menghancurkan pertahanan terkuatnya. Pada saat yang sama itu menyebabkan dia menderita cedera serius. Teratai api hijau giok itu tampaknya memiliki efek membakar jiwa, menyebabkan seluruh tubuhnya dipenuhi rasa sakit yang hebat. Tatapan pelindung Wu berkedip, matanya dipenuhi dengan keengganan saat dia menatap Soyan. Namun dia masih merasa sangat terkejut dengan kekuatan bertarung menakutkan yang ditunjukkan Soyan sebelumnya. Saat itu ketika dia bertemu Soyan untuk pertama kalinya, Soyan hanyalah anggota generasi muda yang bahkan belum mencapai kelas Do Huang. Bahkan setelah meminjam kekuatan seperti Yao Chen, dia baru saja berhasil mencapai kelas Do Zong. Di matanya Soyan adalah semut yang lemah. Sekarang bagaimanapun orang yang pernah menjadi semut di matanya telah sepenuhnya mengalahkannya. Jika dia tidak melepaskan semua aura spiritual di tubuhnya pada saat kritis, kemungkinan dia akan mati karena teratai api itu. Sebelumnya saya tidak percaya bocah ini bisa masuk ke aula Hall of Soul 2 kali. Namun dia memang memiliki beberapa kemampuan. Ucap pelindung Wu mengatupkan giginya. Sepertinya aku harus kembali dan mengirim informasi untuk menambah pelindung tambahan. Ucap kembali Hall of Soul. Pikiran ini baru saja melintas di hati pelindung Wu ketika jantungnya tiba-tiba menegang. Kakinya menginjak tanah saat dia buru-buru mundur. Ketika tubuhnya ditarik, sosok aneh muncul di tempat dia berada sebelumnya. Sebuah tinju yang dibungkus oleh api hijau giok dengan keras menghantam udara kosong. Beberapa riak bahkan terbentuk di ruang tempat tinju itu mendarat. Begitu Anda kehilangan kabut hitam, Anda para ahli dari Hall of Soul setara dengan harimau yang kehilangan cakarnya. Anda hanyalah sampah, ucap Soyan. Kecepatan bocah ini benar-benar terlalu menakutkan. Dia tidak akan takut jika dia masih dalam kondisi puncaknya. Namun setelah serangan teratai api, jiwanya telah mengalami cedera serius. Dia tidak akan bisa menghindari kecepatan Soyan. Ledakan, ucap Soyan. Sosok ilusi dengan cepat bergetar saat ekspresinya berubah menjadi putih mengerikan. Jika pukulan Soyan ini tidak terhalang oleh gelombang sisa dari roh yang meledak, kemungkinan itu akan merenggut nyawa pelindung Wu. Penatua Tianse, bantu aku, teriak sengsara pelindung Wu. Sosok Soyan sekali lagi muncul di depan pelindung Wu setelah raungan baru saja terdengar. Wajahnya terangkat menjadi senyuman buas saat kepalan tangan akan menghantam kepala pelindung Wu dengan kejam. Namun tepat ketika hendak menabrak kepala pelindung Wu, sosok sesepuh muncul dengan cara seperti kilat. Tangannya yang keriput meraih tinju Soyan. Dua kekuatan menakutkan meletus dari titik kontak sebelum berubah menjadi gelombang udara yang menyebar. Wajah Soyan berangsur-angsur berubah muram saat melihat campur tangan Tianse. Dia tertawa dingin sebelum kakinya menendang. Sebuah kekuatan tajam membentuk pisau di ujung jari kakinya sambil memancarkan rasa dingin yang gelap. Tongkat berbentuk ular di tangannya bergetar aneh dan memblokir tendangan Soyan. Segera tubuhnya dengan cepat mundur beberapa langkah dan membawa pelindung Wu pergi. Penatua Tianse, bantu aku menangkap bocah ini. Hall of Soul akan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jika Anda merasa itu merepotkan, Anda juga bisa menundanya. Saya sudah mengeluarkan sinyal, akan ada beberapa ahli dari Hall of Soul yang akan datang untuk membantu. Pada saat itu bocah ini pasti akan kesulitan untuk melarikan diri, ucap pelindung Wu.
Tianse tersenyum dan mengangguk di hadapan kata-kata pelindung Wu. Akan ada keuntungan besar jika dia bisa berteman dengan faksi kuat seperti Hall of Soul. Selain itu, dia sudah memiliki niat membunuh terhadap Soyan di dalam hatinya. Secara alami dia tidak akan menolak permintaan pelindung Wu. Pelindung Wu, yakinlah, Anda bisa meninggalkannya di lembah sungai es saya, ucap Tianse. Tianse tertawa pelan, setelah itu matanya yang gelap dan pekat beralih ke Soyan. Dia melambaikan tangannya dengan lembut dan berkata, Bingsua, Binghua, bocah ini sedikit aneh. Kalian berdua harus bergandengan tangan denganku menggunakan kecepatan untuk menangkapnya, ucap Tianse. Setua, ada begitu banyak orang yang menonton. Bukankah sedikit tidak pantas bagi kita bertiga untuk menyerang anggota generasi muda bersama-sama, ucap Bingsuan. Generasi yang lebih muda, bahkan jika kalian berdua bergandengan tangan untuk berurusan dengan bocah ini, kemungkinan kamu akan menemui ajalmu. Namun kamu berani memanggilnya sebagai seorang dari generasi muda, ucap Tianse. Bingsuan dan Binghua terkejut. Segera mereka mengangguk. Kekuatan mereka berdua baru saja mencapai bintang 7 Douzong. Mereka jauh lebih lemah dibandingkan dengan pelindung Wu. Akhir yang menyedihkan dari pelindung Wu sebelumnya telah disaksikan oleh mereka. Jika Tianse tidak ikut campur, kemungkinan dia akan mati di tangan Soyan. Oleh karena itu mereka tidak bisa menemukan apapun untuk membantah kata-kata Tianse. Banyak seruan segera dikeluarkan dari kotanya ketika mereka melihat pemandangan ini di langit. Lembah sungai es ini bermaksud untuk mengerahkan 3 sesepuh pada saat yang sama untuk menghadapi pemuda yang tidak dikenal itu. Tianse mengabaikan keributan di bawah saat tatapannya perlahan terfokus pada Soyan. Setelah kamu menggunakan Skyfire 3, perubahan misterius memang sangat kuat. Namun Anda tidak bisa membalikan situasi hari ini. Jika Anda menyerah sekarang, Anda masih akan dapat menghindari penderitaan, ucap Tianse. Kali ini Soyan menggunakan teknik mengusir api 5 cincin. Teknik mengusir api 5 cincin adalah jurus pamungkas Tian Huozunze. Soyan tidak pernah benar-benar melepaskannya sejak dia mulai berlatih. Oleh karena itu dia juga memiliki sedikit pengetahuan tentang kekuatan keterampilan Dou ini, yang diklaim Tian Huozunze hampir sebanding dengan keterampilan Dou kelas Tian. Namun hari ini keterampilan Dou ini benar-benar dilepaskan oleh tangan Soyan karena situasi berbahaya ini. Dan film pun berakhir. Terima kasih telah mendengarkan Noba ya. Sampai jumpa.